dari mereka mendengar Kalamullahi summa yuharrifunahu. Firman Allah, lalu mereka mengubahnya mimba dima setelah memahaminya wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza laqul ladina, dan apabila orang munafik dari Yahudi berjumpa, amanu qalu amanna, beriman, mereka berkata, kami beriman. Wa idza khala ba'duhum, tetapi apabila kembali ila ba'di qalu, kepada sesamanya mereka bertanya, atuhadisunahu, apakah akan kalian ceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, liyuhajukum bihi 'inda rabbikum, sehingga mereka dapat menyanggah kalian di hadapan Tuhan kalian. Afala taqilun, tidakkah kalian mengerti? Shadaqallahul adzim. Allahumma nafa'na bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah pengajian bagi Masjid Besar Al-Falah Rahimahullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terlimpahkan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan pada pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk hadir bertolak ilmi di acara insyaallah dirahmati Allah ini, yakni pengajian Ahad pagi. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita yang senantiasa menunaikan risalah beliau akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian pagi rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini terhadir di tengah-tengah kita Alhamdulillah beliau sedang dalam kegiatan safari jamaah ke Yogyakarta sehingga bisa bertemu bersama kita yang ada di kampus ini. Untuk itu marilah pengajian ini kita awali, kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tausiah dan doa kepada Ustaz Sofian. Waktu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ayat surah Al-Baqarah. Hamdah segala pujian milik Allah. Bapak Ibu sekalian, kita pagi hari ini dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, dalam keadaan sehat, betul? Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini yang datang pagi hari ini di depan saya ada punya masalah? Ada yang tidak punya masalah, ada yang tidak punya ujian saat ini? Punya semua? Atau tidak ada punya masalah? Baik. Berarti kita saat ini orang-orang bermasalah, betul? Sama. Ya. Makanya Bapak Ibu, insyaallah hari ini saya mau bahas tentang ujian, tentang masalah. Karena kalau kita bicara masalah, Pak Bu, dari zaman Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman, masalah itu akan selalu ada, betul? Dan masalah manusia, Bapak Ibu, masalahnya itu cuma itu aja sebetulnya. Cuman bedanya adalah zamannya yang beda, ya, sarananya yang beda. Tetapi kalau bicara masalah, semuanya sama. Masalahnya cuma itu aja. Coba kita lihat Pak, flashback sebentar sedikit tentang bagaimana kisah para nabi dan rasul menghadapi masalah dan ujian. Ya. Nabi Adam, ujiannya di siapa? Nabi Adam itu ujiannya pada siapa? Yang pertama pada istrinya. Udah punya anak, ya, ujiannya sama siapa? Udah punya, mana anaknya? Sekarang ada yang diuji dengan istri kan? Ada banyak, banyak. Aku deh. Ibu ada yang diuji dengan suami. Bapak
Bapak Ibu ada yang diuji dengan anak-anak. Oke, berarti sama ya dengan Nabi Adam. Nabi Nuh, tahu Nabi Nuh? Ya. Ujian Nabi Nuh pada siapa? Istri dan anaknya. Jadi kalau ada hari ini kita diuji dengan pasangan kita, Pak, diuji dengan anak-anak kita, nanti juga ujiannya sama. Ya. Ada yang diuji belum punya keturunan sampai saat ini? Ada. Nabi Adam kan dulu lama ya nggak punya keturunan. Ujian bukan? Ya. Kemudian ada nggak Nabi yang diuji dengan sakit? Ada. Siapa Bapak Ibu? Nabi Ayub. Ujiannya sakit. Hari ini ada yang diuji dengan sakit? Ada. Keluarga kita? Ada. Apalagi? Bapak Ibu, kalau kita bicara ujian, bicara masalah hidup manusia, Nabi itu udah ngasih contoh. Ya. Pak Bu Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Itu ujian hidupnya luar biasa, Pak. Sejak di dalam kandungan sudah menjadi yatim, betul. 2 bulan di kandungan sudah tidak ada ayahnya. Lahir dalam keadaan yatim, dari kecil gak pernah kenal ayahnya. Itu ujian bukan? 6 tahun ditinggalin siapa? Ibunya, yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya sampai usia berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun ditinggalin kakeknya. Itu ya Bapak Ibu kebayangkan, seandainya Rasulullah itu ya ketika diuji oleh Allah itu dengan ujian-ujian mentalnya, rasa-rasanya Islam tidak akan sampai ke Karangmojo. Islam tidak akan sampai ke kita, Pak, kalau kemudian Rasulullah itu nyerah dengan ujian. Ya. Coba kita lihat lagi sejarah Rasulullah. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ujiannya tambah kencang kan? Kencang. Ujian Rasul itu luar biasa. Rasulullah ditinggalkan anak-anak kesayangannya, Pak. 7 anaknya itu semuanya meninggal, yang hidup cuma 1 dari jalur Fatimah. Ya. Rasulullah di boykot, Pak. Tidak dikasih akses. 3 tahun beliau diboykot. Bahkan sahabat dalam sebuah riwayat mengatakan hampir menyerah, hampir, dengan boykot yang luar biasa. Ya. Ketika puncak-puncaknya boykot, Pak, ketika puncak-puncaknya tekanan orang Quraisy pada saat itu, di tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah ditinggalkan dengan istri yang menopang bahwa beliau, yang sangat dicintainya. Siapa? Khadijah. Itu gimana, Pak? Kalau seandainya itu terjadi pada kita, sama kan? Allah. 5 minggu setelah Khadijah meninggal, paman yang menjadi benteng pertahanannya dari orang-orang Quraisy pun meninggal. Nangis ya Rasul? Nangis, Pak. Karena Rasul sama seperti kita manusia. Bapak Ibu, kalau seandainya ujian itu menimpa kita, nangis. Ya Allah, karena kita manusia, menangis. Karena kita juga lelah. Kalau kita capek, udah istirahat dulu, rehat dulu sejenak. Udah dipaksakan, jangan dipaksakan. Ya. Rasul juga menangis. Bahkan disebutkan peristiwa itu, tahun itu menjadi tahun kesedihan. Rasul nangis, Rasul bermohon kepada Allah. Sama, kalau hari ini kita punya masalah, tidak apa-apa, nangis saja. Tidak apa-apa. Karena kita butuh nangis, Bu. Ya. Karena Rasul melakukan hal yang sama. Rasul mencontohkan hal itu. Tetapi maha baiknya Allah kepada Rasulullah, Allah hibur Rasulullah dengan satu peristiwa yang luar biasa.
di bulan keberapa? 27 Rajab. Ada peristiwa apa nih? Isra Mi'raj. Ya, itu cara Allah menghibur manusia yang paling dicintainya, kekasihnya Allah. Ya, Bapak Ibu, ujian kita tidak seberapa dibandingkan ujian Rasul. Ya. Masalah-masalah kita itu tidak seberapa dibandingkan apa yang kemudian dihadapi oleh Rasulullah. Tetapi Bapak Ibu, Rasulullah itu memberikan kepada kita tentang bagaimana cara merespon masalah, bagaimana cara merespon ujian sehingga kita tetap tegar berdiri. Ya. Karena banyak kita hari ini yang ketika diuji dengan masalah hidupnya, ada yang semakin dekat, tetapi banyak juga yang semakin jauh. Betul? Benar? Kenapa banyak dari kita yang ketika diuji itu semakin jauh, Pak? Karena tidak tahu caranya bagaimana merespon ujian, sehingga dia semakin menjauh dari Allah. Allah tidak adil. Ini kemarin hari Jumat tepatnya, saya kebetulan ngisi di salah satu tempat, Pak, namanya Rumah Singgah Al-Fatih. Ini saya tadi naik ambulan diantar sama teman-teman. Ya, maksud saya biar cepat karena saya jam 9 harus ada di Jogja lagi. Saya ngisi Rumah Singgah Al-Fatih. Rumah Singgah Al-Fatih itu, Pak, tempat di mana atau rumah singgah untuk pasien-pasien anak di Jogja untuk berobat, Pak, dari daerah ke Sarjito, Pak. Kebetulan kemarin itu ada anak yang kena cancer, kanker perut, usianya 15 tahun, perempuan. Setelah selesai acara, saya diminta oleh ibunya, Ustaz, tolong doakan anak saya. Beres Jumatan, saya langsung ke ruangan, ke kamar. Saya temui anaknya, saya tanya gimana kondisinya, kemudian saya ngobrol dengan ibunya. Ibunya sambil menceritakan anaknya juga menceritakan kehidupan rumah tangga. Sambil menangis beliau bercerita, Ustaz, suami saya sedih, anak saya 3, yang 1 sudah meninggal kena kanker otak. Ini anak nomor 2 saja, anak nomor 2 saya kena kanker perut. Saya harus mengurus sendiri, saya harus bekerja sendiri. Saya setiap malam menangis, setiap malam saya mengeluh, Allah tidak adil sama saya. Kenapa ujian saya begitu berat, bertubi-tubi, tidak selesai. Bapak Ibu, ternyata di luar sana ada yang lebih berat dari masalah ibu. Beliau merasa lelah karena ujiannya bertubi-tubi. Anak pertamanya meninggal karena kanker otak. Sekarang dihadapkan dengan anak yang nomor 2 kanker perut, dan harus bolak-balik rumah sakit untuk periksa. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merespon ujian agar kita semakin dekat kepada Allah. Karena ujian itu adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan kepada kita. Dia adalah bagian dari qadar-Nya Allah dan kita tidak akan bisa berbohong. Betul kan? Semakin kita menolak takdir Allah, semakin kita tidak terima dengan ketetapan Allah, maka ibu bapak kita akan semakin menderita, semakin lelah. Maka Nabi dan Allah telah memberikan arahan dan petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara merespon ujian-ujian ini. Siap menyimak dengan baik. Siap menyimak dengan baik. Baik. Yang bawa catatan silakan catat. Baik. Bapak Ibu, saya mau membahas dari definisi tentang ujian sebelum kita membahas apa itu ujian. Ujian dengan musibah sama atau tidak?
Bedanya? Kalau ujian itu apa? Kalau musibah itu apa? Sama atau beda? Oke. Oke. Baik. Yang lain ada lagi? Ini pasti ya, mata ujian dengan musibah itu kalau diserahkan kepada Bapak Ibu, yakin ya, deskripsinya pasti beda-beda, betul nggak? Nah, betul. Baik, biar gak lama kita jelaskan pakai deskripsinya, pakai penjelasan ulama. Baik, Bapak Ibu, ujian itu makna bahasanya adalah al-ibtila atau al-imtihan, latihan. Kalau dalam madrasah itu suka ada imtihan, latihan, ujian, atau al-ikhtibar, percobaan. Bisa berupa kesulitan atau kesenangan, kebaikan atau keburukan. Jadi makna ujian itu maknanya umum, dia bisa bermakna dua, bisa baik, bisa buruk, itu ujian. Contoh, Bapak Ibu, kalau hari ini Allah titipkan harta pada kita, itu apa namanya? Ujian, berupa kebaikan. Tetapi kemudian ada orang yang diuji dengan kefakiran, itu apa namanya? Ujian juga, bentuknya kefakiran. Apa bedanya dengan musibah? Kalau musibah itu lebih kepada definisi keburukan. Ya, musibah itu adalah sesuatu yang menimpa manusia berupa keburukan atau sesuatu yang dia tidak sukai, sesuatu yang dia benci, pokoknya tidak disenangi. Itu namanya musibah. Kalau hari ini misalkan kita ditinggalkan orang yang kita cintai, itu namanya musibah. Ya. Kalau hari ini misalkan kita kehilangan uang, itu namanya musibah. Kalau hari ini kita ditipu oleh teman kita, padahal dia itu baik, teman kita dari kecil, kemudian kita dibohongi dan ditipu, itu namanya musibah. Bahkan kita terjatuh pun itu namanya musibah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bapak Ibu, musibah itu atau ujian itu adalah qadanya Allah, ketetapan Allah yang manusia tidak akan bisa merubah ketetapan ini, karena dia bukan pilihan. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu pun musibah yang menimpa manusia kecuali illa biiznillah, atas izin Allah. Ini yang harus kita pahami di awal. Ya. Musibah itu adalah bagian dari takdir Allah yang sudah tercatat kepada setiap manusia di lauhul mahfuz. Gak bisa kita menghindari itu. Ya. Maka setiap kita Allah akan uji dengan ujiannya masing-masing. Oleh karenanya Bapak Ibu, ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah bagian dari keimanan. Makanya iman seseorang ketika levelnya semakin naik, ujiannya tambah kencang, tambah besar. Tidak ada ceritanya orang beriman itu ujiannya ringan, tidak ada, pasti dinaikkan. Dan Allah kemudian mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, kata Allah begini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu, al-ibtila. Apa bentuknya? Minal khauf, ketakutan. Wal ju', lapar. Wa naqsi minal amwal,
kekurangan harta. Wassamarat, buah-buahan. Misalkan kalau yang petani kadang paceklik, Pak. Ada ya? Kena hama. Kalau buah-buahnya nggak berbuah atau buahnya cuma sedikit atau busuk, Pak. Kita pernah ngalamin hal ini kan? Saudara kita di Gaza lebih parah lagi, semuanya dapat. Jadi ujian itu adalah keniscayaan iman. Jadi jangan khawatir, Bu, Pak. Ketika Allah menguji kita nggak perlu marah-marah gitu ya, nggak perlu ngeluh, Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam ayat ini Syekh Abdul Rahman Asy-Sya'di dalam tafsirnya mengatakan Allah itu sedang mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Dia Allah pasti akan menguji setiap hambanya dengan bencana-bencana, dengan musibah-musibah. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi jelas siapa di antara hamba-hamba Allah yang sejati, yang beriman dan mendusta, siapa yang bersabar dan siapa yang berkeluh kesah. Dan ini ketetapan qada Allah atas setiap hambanya. Maka ujian itu adalah bentuk ya, caranya Allah untuk tes, Pak, siapa di antara kita yang beriman atau hanya berdusta saja, yang sabar atau yang suka ya. Maka semakin kuat iman seseorang akan semakin tinggi ujiannya, semakin besar ujiannya. Sebagaimana halnya pohon, pohon itu ya kalau semakin tinggi pasti harus kuat menahan angin. Kalau nggak ingin diterpa angin, nggak usah jadi pohon yang tinggi gitu ya. Jadi rumput saja di bawah. Resikonya lebih kecil, tapi yang namanya rumput pasti diinjek-injek. Nah itu aja ya. Nah maka Nabi mengatakan fa in kana dinu sulban, sesungguhnya seseorang itu akan diuji sesuai dengan keadaan itu keren. Apabila ia kuat dalam agamanya, maka ujiannya akan ditambah. Tinggi agamanya, naik imannya, tambah uji. Kayak anak kita sekolah, Bu. Kalau anak kita pengen SMP yang bagus, pasti ujian akhir kan ya harus bagus nilainya, betul. Dari SMP ke SMA ujian lagi. Dari SMA pengen kuliah, ujian lagi. Lulus kuliah juga ujian. Itulah fase hidup manusia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Dan orang yang beragama, orang yang beriman, ujiannya akan semakin naik. Itu sudah sunatullah dalam kehidupan. Jadi kita tidak akan bisa mengubah sunatullahnya Allah ya. Apabila agamanya tidak kuat, ini agamanya lemah nih ya, maka ujiannya akan diringankan darinya, dikurangi, Pak, kadar ujiannya. Dan seorang hamba akan senantiasa mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi manusia mas sampai akhir hayatnya akan selalu diuji, sampai benar-benar ujian itu menghapuskan dosa-dosanya sehingga dia tidak berdosa lagi sebagaimana terlahir dari ibunya. Itu maksudnya Allah kepada kita dengan ujian. Nah lantas bagaimana kita menyikapi ujian-ujian Allah ini? Bagaimana cara kita merespon ujian-ujian ini agar kita bisa tetap istiqomah mendekat kepada Allah? Maka ya Allah dan Rasulnya, Pak, Bu, memberikan 3 cara kepada kita. Yang pertama sabar. Yang kedua syukur. Loh,
Dan yang ketiga, menyikapi ujian adalah dengan muhasabah, introspeksi diri, karena bisa jadi mungkin di dalam ujian itu ada dosa yang lupa kita taubati. Oke, kita bahas satu-satu ya, kita runut satu-satu. Kenapa ketika ujian kita harus sabar? Karena sabar itu pahalanya besar. Bapak Ibu, sabar itu maknanya apa? Ada yang tahu nggak? Ini kan setiap hari pasti ibu-ibu sabar banget ya. Nah, saya mau tanya, sabar itu apa? Sabar ngadepin suami, sabar itu apa? Sabar ngadepin anak, apa makna sabar? Ya Pak? Nahan diri. Ibu-ibu, ini pasti ibu yakin sabarnya beda lagi nih. Apa, Bu? Oh, beda lagi. Oke. Sabar itu kata ulama begini. Teguh menghadapi berbagai kesulitan, konsisten. Ya. Kenapa mesti sabar ketika diuji, Pak? Karena sabar itu perintah Allah yang harus diupayakan, yang harus dilakukan, yang wajib kita kerjakan. Kenapa? Allah menjelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 200, kata Allah begini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, makanya tadi ujian itu adalah bentuk dari keimanan. Semuanya kepada yang beriman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Sabar. Isbiru ini mana bahasa Arabnya? Ya, dalam bahasa Arab dia adalah kalimat perintah, fi'il amr. Kalau perintah itu berarti harus mutlak dilakukan. Tetapi kata Allah, jangan cuma sekedar sabar, teguh, wasobir, kuatkan kesabaran. Contoh, maksud ayat ini begini. Tapi Ibu, kalau kita lagi sakit, apakah cukup diam saja atau nyari obatnya? Nyari obat itulah namanya wasobir. Kalau Bapak Ibu punya masalah, diam aja atau minta nasihat ke orang lain, itu namanya wasobir, mencari solusi jalan keluar untuk menguatkan kesabaran kita. Karena imannya kita beda sama imannya para sahabat. Dulu ada sahabiah, Pak, sakit ayam, epilepsi, tahu pernah dengar? Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku kuman epilepsiku, maka auratku bisa tersingkap. Rasul menawarkan dua hal, satu berobat, satu tawakal. Artinya dia tidak berobat dia. Tetapi sahabiah ini memilih untuk bertawakal. Lah iya Pak, itu sahabiah yang imannya di atas rata-rata kita. Kalau levelnya kita sakit diam aja, repot Pak. Maka levelnya kita bagaimana? Ya udah, cari obat, berobat. Ya. Dan sabar itu adalah keharusan kemutlakan dalam respon pertama ketika ditimpa musibah. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas, unlimited. Jadi kalau ada hari ini orang-orang yang masih punya persepsi, mohon maaf, persepsinya adalah sabar itu ada batasnya, berarti dia telah menyelisih Al-Quran. Ada nggak yang sering mengatakan begitu, Pak? Banyak. Ini di depan saya. Mengaku aja orang-orangnya. Betul, Bu? Mas, sabar itu ada batasnya, tahu? Betul. Nih, saya tegaskan lagi sebagaimana ayat Allah Quran, ya, Bu.
Dia tidak ada batasnya. Kalau ada orang yang mengatakan atau mempersepsikan kalau sabar itu ada batasnya, berarti dia telah membatasi pahala sabar. Betul? Karena Allah mengatakan pahalanya tanpa batas. Ibu mengatakan sabar ada batasnya, berarti pahalanya sampai situ. Rugi kan? Oh wes, udah nanti ngomongnya jangan begitu lagi ya, sabar ada batasnya. Makanya Bapak Ibu, para mufassirin menjelaskan sabar itu luar biasa pahalanya. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan, misalkan pendapat Al-Auza'i mengatakan bahwa sabar itu pahalanya tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang. Keren. Kalau amalan-amalan yang lain Pak bisa ditakar. Contoh, Bapak kalau salah sendiri berapa derajatnya? 1. Kalau jamaah udah 7 bisa ditakar. Bapak Ibu baca Quran. Baca Quran itu dihitungnya 1 surat, 1 ayat, 1 huruf. 1 huruf dikali berapa? 10. Kalau baca Al-Fatihah sudah berapa? Bisa banyak. Iya Pak, bisa berapa? Bisa dihitung kan? Bapak Ibu kalau sedekah berapa kebaikannya? 10, 70, 700 bisa dihitung. Tapi kalau sabar tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang. Keren kan? Keren ya. Dan orang yang bersabar itu, satu, dia akan mendapat ketinggian derajat. Gitu aja ya. As-Suddi mengatakan ya, balasan bagi orang yang bersabar tidak lain kecuali jannah. Wis, jangan protes. Kalau kayak gini mau ngapain? Mau bilang sabar itu ada batasnya? Ayo. Mau bilang lagi ada masalah sabar itu ada batasnya? Dikasih penjelasan kayak gini gimana? Oke, hilangkan kalimat sabar ada batasnya. Sudah, tidak ada lagi kecuali sudah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini saya mengambil ya, pendapat dari Ali bin Abi Thalib tentang makna sabar. Kata Imam Ali, sabar itu ada 3. Jenis sabar itu ada 3 dan juga pahalanya levelnya ada 3. Yang pertama ya, sabar itu ketika sabar dalam musibah, ini yang paling rendah levelnya. Kemudian ada sabar ketika ketaatan, istiqomah. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Orang udah hijrah menjauhi maksiat, itu tujuannya tinggi, itu kencang. Oke. Kita bahas satu-satu. Kata Imam Ali, ya, barang siapa yang bersabar kemudian dikembalikan sehingga sampai dikembalikan dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya, dia misalkan diuji dengan musibah, sakit, contoh. Kemudian dia bersabar atas sakitnya sembari dia berikhtiar sampai kemudian dikembalikan dalam keadaan sehat kembali. Dan kemudian dia ridho atas ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menulis baginya 300 derajat. Belum selesai. 300 derajat yang tiap-tiap derajat itu jaraknya antara langit dengan bumi. Pertanyaannya adalah berapa jarak langit dengan bumi? Kasih tahu saya. Di sini ada dulu. Jarak langit dengan bumi ada yang bisa itu. Saya belum pernah menemukan Pak jarak langit dengan bumi. Kalau jarak bumi dengan matahari ada, jarak bumi dengan bulan ada. Tapi ada nggak yang bisa menghitung jarak bumi dengan langit? Pertanyaannya langit itu yang mana? Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Apakah yang kita lihat misalkan itu planet-planet kita itu kan disebut dengan galaksi Bima Sakti Pak ya? Ada 9 planet di dalamnya. Ternyata Bapak Ibu, di luar galaksi kita ada galaksi-galaksi yang lain. Nah pertanyaannya, apakah galaksi-galaksi itu di bawah langit atau di atas langit? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan. Ya. Ini luar biasa gak Pak? Masalahnya 300 derajat itu kita gak pernah tahu jarak langit
saking tidak bisa ditahan. Yang kedua, kalau kita sabar dalam ketaatan, maka Allah akan menuliskan baginya 600 derajat yang tiap 2 derajatnya itu antara langit dunia dengan Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, langit dunia itu yang mana? Sidratul Muntaha itu seperti apa? Berapa jaraknya? Ada yang bisa gitu? Sidratul Muntaha itu tempat siapa, Pak? Bukan ars, belum ars. Sidratul Muntaha itu disebutkan di dalam tafsir dia adalah pohon bidara. Sidroh Muntaha, sidroh itu dari kata sidr, bidara, muntaha itu intaha, ujung akhir. Sidratul Muntaha itu letaknya di langit ketujuh. Pertanyaannya, berapa jaraknya antara langit dunia dengan langit ketujuh, Pak? Bisa gitu, Pak? Dan yang bisa gitu. Saking besarnya pahala sabar dalam taat. Seperti ibu istiqomah ngaji tiap minggu datang ke sini, sabar walaupun kadang hujan, walaupun kadang macam-macam ujian, tapi ibu istiqomah dapat 600 derajat. Keren ya? Keren. Masya Allah. Yang ketiga, sabar ketika menjauhi maksiat. Maka Allah akan memberikan baginya, menuliskan baginya 900 derajat yang jarak 2 derajatnya seperti mengelilingi aras 2 kali. Pertanyaannya, berapa luas aras? Nah, bingung lagi. Gak ada yang bisa. Jadi kalau misalkan kita udah lagi belajar baik, Ibu, ya, lagi istiqomah baik, lagi istiqomah hijrah, kemudian ada teman kita yang ngajakin untuk balik lagi, dan ibu kemudian bersabar tak mau ngikutin 900. Ya, yang tiap 2 derajat itu seperti bunyi arsy 2 kali. Masalahnya kita nggak bisa menghitung keliling arsy. Kalau keliling bumi bisa, keliling matahari para ilmuwan bisa gitu, tapi nggak pernah tahu berapa keliling arsy, saking luasnya. Maka Bapak Ibu sekalian, sabar itu pahalanya besar. Berarti kalau kita diuji dengan ujian dalam hidup kita, pilihannya sabar, ya, gak ada yang lain. Satu, respon yang pertama caranya adalah sabar. Yang kedua, syukur. Kenapa mesti syukur? Ya, Bapak Ibu, Ibu punya anak? Punya anak kan? Baik. Bu, Ibu sudah menjanjikan untuk kepada anak Ibu, ya. Nah, kalau kamu nanti nilainya bagus, Ibu akan kasih hadiah ke kamu. Nah, ternyata anaknya rajin nih karena ada motivasi itu. Betul Bu, dia dapat nilai yang bagus. Anak Ibu lagi, mana Bu hadiahnya? Padahal saat itu Ibu lagi gak punya uang. Kira-kira Ibu akan mengupayakan kan? Walaupun harus pinjam. Betul. Kenapa? Satu, karena Ibu sudah janji. Kedua, karena Ibu sayang sama dia. Betul. Maka kepada orang yang kita sayangi, kita akan berupaya untuk mewujudkan apa yang dia minta, kan itu. Bu, ternyata Allah itu punya caranya bagaimana mencintai hamba. Caranya Allah, ketika Allah mencintai hambanya, itu bukan dengan dikasih nikmat yang banyak, bukan dengan dikasih dunia dan seisinya. Nah, tapi caranya Allah, bentuk cintanya Allah, sayang kepada hambanya, dikasihnya ujian, bukan dikasih dunia. Bukan gitu caranya. Jadi kalau ada hari ini manusia menganggap bahwa dirinya punya harta, punya sawah luas, anaknya sukses-sukses, yang
yang dia menganggap bahwa itu adalah cintanya Allah kepada dia, salah. Justru cintanya Allah kepada hamba itu kasihnya musibah-musibah. Ya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nabi mengatakan, Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya kata Nabi, jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan cobaan, musibah kepada mereka. Oke. Jadi ibu, kalau kita diuji dapat musibah yang gak enak buat kita, bersyukurlah kepada Allah. Allah lagi sayang sama kita. Itu caranya. Ustaz mah enak ngomongnya asal gampang gitu ya, ringan. Saya yang ngalaminnya Ustaz berat. Ya memang saya cuma menyampaikan doang, Bu. Benar gak Pak? Ya, emang yang punya ujian ibu doang, saya juga punya ujian. Ya, cuma saya gak pernah cerita aja ke bapak sama ibu ujian saya apa. Kalau ujian saya ceritain ke bapak ibu akan lebih kaget dengan ujian saya. Karena levelnya beda. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ya, ujian itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Makanya dengan ujian-ujian itu, ya, kita diangkat derajatnya. Nabi ini mengatakan begini dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtahallahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Sesungguhnya seorang hamba ketika didahului kedudukannya di sisi Allah, di mana amalannya tidak sampai kepadanya, maka Allah akan mengujinya di badan, harta, atau pada anaknya. Begini maksud hadisnya, saya sederhanakan. Bu, Allah itu ingin menaikkan derajat kita di sisinya, tapi amalan kita tidak cukup, Pak. Mungkin sholatnya kita biasa-biasa aja, mungkin istiqomahnya kita masih kurang, mungkin sedekahnya kita masih hitung-hitungan, mungkin tahajudnya kita masih jarang-jarang. Tetapi Allah ingin menaikkan kedudukan kita di sisinya, yang amalan kita gak cukup. Maka untuk mengkontrol, mendongkrak yang amalan kita gak cukup, biar kita tetap naik derajat, maka dengan sabar, dengan ujian. Itu maksud Allah, biar kita naik derajat. Ngerti ya? Nah, makanya itu caranya Allah. Dikasih musibah-musibah. Apa musibahnya? Ujian pada badan dikasih sakit, ujian pada harta dikasih kadang kefakiran dan seterusnya, atau ujian pada anak, kata Nabi. Makanya hari ini kan banyak orang diuji dengan anaknya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ya, selain mengangkat derajat manusia, ujian itu juga menghapus dosa. Luar biasa, makanya mesti syukur. Jadi Allah tuh punya caranya sendiri, Bu. Ya. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu kalau beres sholat itu pada mohon ampun sama Allah enggak? Istighfar dulu enggak kita sebelum berdoa? Ketika Lailatul Qadar, apa doanya Bu yang diajarkan Nabi? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, mohon diampunkan, maka Allah punya caranya untuk mengampunkan dosa. Dengan cara bagaimana? Dikasih masalah biar hapus dosa kita. Itu
Ini yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma yusibul mu'min min saukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang mukmin terkena duri yang paling kecil musibah yang menimpanya, dan lebih daripada itu atau lebih besar lagi daripada itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya atau dihapuskan kesalahannya dengannya. Jelas ya, bahwa musibah itu adalah caranya Allah untuk menghapuskan dan menaikkan derajat kita manusia. Kira-kira kalau dapat musibah lagi, Bu, kita mau syukur gak nih? Ini sekarang udah dapat ilmunya nih. Saya tanya, kira-kira kalau kita nanti dapat ujian dan musibah yang lebih besar lagi, kita mau syukur gak? Kok berat banget ngomongnya ya? Kayak ini saya udah ngomong nih. Ini kata Nabi nih, kata Rasul nih. Bu, ini dan kata Allah yang ngomong begitu kepada kita. Ibu masih gak yakin kebangetan jadi hamba? Benar gak? Saya mau tanya lagi, kalau nanti Allah kasih musibah lebih besar dari sekarang, Bu, itu ibu mau bersyukur gak? Benar? Yakin, Pak? Udah tak kasih ilmunya, berarti kalau nanti dapat yang lebih besar lagi, alhamdulillah kau sayang kepada ingin menghapuskan besar. Begitu, Pak. Udah kebayang umatnya, yakin saya. Ya. Makanya ada perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Pak. Ini buat saya menarik banget perkataan ini, maka saya kutip perkataannya beliau. Kata beliau begini, kalau bukan karena musibah-musibah yang menimpa kita manusia, Pak, maka yakin kita akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Betul kan? Benar kan? Kalau bukan karena musibah-musibah yang menimpa kita, kemudian kita bersabar atas musibah itu, caranya kan? Yakin, Pak, kalau cuma ngandelin amalan-amalan kita, bangkrut gitu. Betul kan? Emang Bapak Ibu yakin dengan amalan sholat Bapak Ibu diterima? Yakin ya? Belum tentu. Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim. Emang Ibu yakin dengan sedekah-sedekah yang Ibu masukin yakin akan menjadi surga? Belum tentu. Bisa jadi kadang kita riya, kadang kita sum'ah. Maka Ibu Qayyim mengatakan, ya, kalau bukan karena musibah-musibah dan kemudian kita bersabar, ya, yakin kita nanti di hari kiamat bangkrut, Pak, amal kita habis, karena mungkin bisa jadi ria-ria kita dalam setiap ibadah kita. Ya, apalagi sekarang lagi musim haji di beberapa bulan. Guys, alhamdulillah bisa sholat di depan Ka'bah, jepret. Hati-hati ya. Sekarang tuh gampang, Pak, menyebab ria ya, sosial media. Nah, gitu ya. Oke. Maka Bapak Ibu bersyukur dengan ujian. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, hadis qudsi, jika aku telah memuji salah seorang hamba yang mukmin, lantas dia memujiku di atas ujian tersebut, maka kelak dia akan bangkit dari kuburnya terbebas dari dosa seperti hari dilahirkan. Dikasih ujian, diuji, tapi malah memuji. Oke, nanti saya kasih tahu caranya. Di hadis yang lain Nabi mengatakan yang pertama-tama kali nanti diseru untuk masuk surga pada hari kiamat adalah orang-orang yang senantiasa memuji Allah dikala senang maupun susah. Oke, nanti saya ajarkan bagaimana doa ketika ditimpa musibah. Jadi Ibu pulang hari ini kajian saya, Ibu dapat oleh doa. Amalkan doa itu, nanti di akhir. Yang ketiga, ini saya percepat karena waktunya. Muhasabah introspeksi. Kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan
Bapak Ibu, perkataannya ya Imam Hasan Al-Basri. Kalau ada hari ini di antara Bapak Ibu sekalian diuji dengan anak, maka jangan nyalahin anak. Kita seringkali orang tua diuji sama anak, kamu itu nakal, kamu susah diatur, kamu begini, keluar dari rumah. Tidak akan dianggap lagi oleh bapak sama ibu. Begitu kan ada? Ya. Kita seringkali kalau ujiannya pada anak, yang kita lakukan pasti marahin anak. Betul Bu? Betul Pak? Nih Pak, camkan nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Kalau seandainya ujian itu menimpa ibu pada anak, maka yang harus dilakukan bukan nyalain anak dulu, tapi nyalain orang tuanya. Caranya begini. Kata Imam Hasan Al-Basri, apabila kamu melihat perkara yang tidak kamu sukai pada anakmu, mohonlah kepada Rabb-mu untuk mencabut hukumannya darimu dan bertaubatlah kepadanya atas dosa-dosamu, karena keburukan pada anakmu tak lain ditujukan untuk menegur. Paham? Jadi yang harus taubat itu anak apa bapak ibunya? Oke, sepakat ya? Jangan nyalahin dulu anak ya. Oke. Karena cara Allah negur kita, cuman kadang kita terlalu ego. Betul Bu, betul Bu. Ya wis, sepakat ya? Sepakat Pak? Baik, ini ilmunya Pak. Oke. Maka Bapak Ibu sekalian, segera muhasabah, ya, segera bertaubat kepada Allah, karena bisa jadi ada kewajiban yang masih kita lalaikan, bisa jadi ada haraman yang masih kita kerjakan. Ya, ayo, caranya cuma 3 Pak. 1 sabar, kedua bersyukur, ketiga muhasabah. Ini ilmunya nih saya kasih buat Bapak Ibu sekalian. Terus kalau kita ditimpa musibah, agar kita tadi yang dikatakan Nabi, ya, dipanggil pertama kali, diseru pertama kali, karena kita senantiasa selalu menyebut nama Allah ketika susah dan senang, maka Nabi mengajarkan kepada kita doa ketika pertama kali kita dapat musibah. Agar apa? Agar musibah-musibah kita jadi kebaikan, dihapuskan dosa-dosa dan dikembalikan dalam keadaan baik. Maka ya doanya begini, hafalkan kalau yang belum hafal, kalau yang sudah hafal silahkan amalkan. Kata Nabi SAW, kalau ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni, ya Allah berikanlah ganjaran terhadap fi musibati, musibah yang menimpa, wa akhlif li, dan berilah ganti khairan minha, kepada yang lebih baik. Hafal Bu? Kita baca sama-sama biar hafal ya. 1, 2, 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hafal Pak? Belum? Baik. Tahu lagi, ya. Yang pertama innalillahi sudah hafal pasti ya. Baik. Kita ulangi 1, 2, 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Iso Pak? Hafal dah? Belum? Ya Allah, loadingnya lama di sini ya. Wis tua ya Pak ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhlif li. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pertama kali doa yang kita bacakan apapun musibah yang menimpa kita, ini doanya agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jika kita mendapat musibah, tiga hal ini yang mesti kita lakukan: sabar, syukur, dan muhasabah. Baik, Ustaz, ada tanya jawab nggak? Ada tanya jawab? Ada. Ini saya sarankan untuk panitia, karena yakin ini udah gatal pengen nanya. Baik, silakan, ada yang mau nanya? Boleh. Doa ini dibaca setiap saat apa ketika kita sedang sholat, setelah sholat? Ya. Doa ini dibaca ketika pertama kali tertimpa musibah, apapun itu. Pertama kali tertimpa musibah, misalkan Bapak dari sini dapat kabar saudara sakit, saudara meninggal, ya, kehilangan uang dan sebagainya, itu musibah yang tidak disukai, atau apapun musibah yang menimpa kita, maka pertama kali kita dengar jawaban doanya dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu kemarin dapat musibah baca doa ini kan? Ini lain doa. Tambahin ya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu tambahannya Pak ya. Jadi dibaca ketika awal tertimpa musibah. Baik, ada lagi Ibu menanya dah? Ada yang menanya kan? Satu lagi terakhir, karena waktu kita udah habis. Ada? Ibu barangkali ada yang menanya? Sampun. Alhamdulillah. Paham Bu, tahu lagi bagaimana cara merespon musibah? 1, 2, 3. Apa doanya ketika tertimpa musibah? Hafalkan ya. Ini dari Nabi SAW dan ngajarin ke kita, biar apa? Biar kita kuat. Boleh satu lagi Pak. Di seorang orang setiap hari itu ada sebuah musibah. Baik. Dan itu diamalkan setiap saat boleh. Boleh. Berarti masalah Bapak banyak Pak ya? Oh ya udah. Semakin banyak masalah, semakin banyak doa ini. Iya tak? Lain. Berarti kan musibah kita nggak cuma satu. Setiap hari muncul, maka setiap hari baca doanya. Betul Pak? Allah kasih jalan. Bapak Ibu ingat, apapun musibah, seberat apapun kita, jangan pernah meninggalkan Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Seberat apapun masalah kita, jangan pernah meninggalkan Allah. Maka kalau kita meninggalkan Allah, yakin Pak, ujian akan semakin berat. Tapi kalau kita terus bersama Allah, maka Allah akan meringankan ujian itu dari diri kita. Gitu ya. Masya Allah, semoga bermanfaat ilmunya Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, semoga kita senantiasa selalu terjaga dari musibah-musibah yang menimpa diri kita dan musibah-musibah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada informasi yang perlu kami sampaikan. Pertama, alhamdulillah bahwa jamaah kita yang kemarin berangkat melakukan haji sudah kembali kampung halamannya dalam keadaan selamat, mudah-mudahan yang mabrur. Amin. Yang kedua kalinya bahwa kegiatan jamaah Mekah akan menyelenggarakan kajian rutin hari Sabtu besok, Sabtu Kliwon jam 13 di Masjid Al-Ikhlas Tengaran di depan rumah saya. Hingga pada Bapak Ibu yang mungkin belum menerima informasi, mohon bisa hadir. Jadi jamaah haji Mekah termasuk yang baru kundur, nanti mohon untuk diajak untuk bisa bersama-sama bergabung dengan jamaah Mekah yang sementara ini kegiatannya adalah kajian rutin setiap selapan sekali ya. Artinya 1 bulan sekali yang depannya bergilir dengan yang kebetulan Sabtu besok menempat di Masjid Al-Ikhlas Tengaran di depan rumah saya. Mohon untuk semuanya diinformasikan. Kemudian yang bakalnya menguatkan bahwa adik kita CPPM akan menyelenggarakan panitia akbar besok malam Jumat di masjid ini. Habis sholat isya, mohon didukung dan dihadiri dengan pembicara insya Allah dari Jakarta, Ustadz Dewi Sulaiman. Ustadz Dewi Sulaiman dari Jakarta. Besok malam walaupun sudah beredar undangan, namun kami menguatkan, menegaskan agar nanti jemaah kita menghadiri dan melakukan kegiatan pengajian akbar yang dilakukan oleh adik kita pemuda Muhammadiyah. Demikian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pelajar pagi informasi berikutnya yakni bahwa insya Allah Ahad depan kita akan selenggarakan pengobatan tibu nabawi meliputi buka, ruqyah, pasdu, TPS dan yang lain, sehingga masih ada kesempatan bagi jamaah yang akan mengikuti kegiatan tersebut untuk bisa ikut nulis di grup WA pengajian Ahad pagi itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu mohon ingin disampaikan juga kepada yang pernah pesan Al-Quran dan sudah ada namanya, itu untuk mengingatkan kembali bisa diambil setelah pengajian Ahad pagi ini maupun pengajian Ahad pagi berikutnya. Itu informasi yang dapat disampaikan jemaah pengajian Ahad pagi rahmatullah. Acara yang terakhir yang penutup adalah acara yang kita akhiri dengan membaca takbir dan doa untuk majelis.